Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah kepemimpinan. Sebagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ke-6 adalah teori kepemimpinan. Untuk materinya dengan judul kepemimpinan situasional, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut ini, yaitu jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pimpinan, dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu. Penekanan dalam kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Oke, saja teman-teman bisa poin-poin yang lain, teman-teman bisa membacanya sendiri. Masuk ke gaya dasar kepemimpinan. Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, yakni perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah. Jadi dengan membuat 4 klaster ya teman-teman, dengan sumbu X atau sumbu mendatar adalah perilaku mengarahkan dan sumbu Y atau sumbu vertikal adalah perilaku mendukung, kita mendapatkan 4 klaster. Contohnya adalah yang klaster ini G2, bisa dibaca sebagai tinggi pengarahan dan tinggi dukungan. Oke, masuk ke penjelasan dari masing-masing klaster. G1, klaster G1, seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan namun sedikit dukungan. Untuk yang G2, pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Untuk yang G3, perilaku pemimpin menekankan pada banyak memberikan dukungan, namun sedikit dalam pengarahan. Bagaimana dengan G4? Di G4, pemimpin sedikit memberikan dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin seperti ini mendelegasikan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada pengikutnya. Oke, masuk ke perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Ya, ini spesifik ke pengambilan keputusan ya rekan-rekan sekalian. Jadi 4 gaya dasar kepemimpinan dalam proses pembuatan keputusan ada 4 ya, dituliskan juga dengan menggunakan G1 hingga G4. Yang G1 adalah instruksi, yang kedua adalah konsultasi G2, yang G3 adalah partisipasi, dan G4 adalah delegasi. Sekali lagi, fokusnya dalam pembahasan ini adalah proses pembuatan keputusan. Untuk yang G1, instruksi. Gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan berbagai tugas. Untuk yang G2, konsultasi. Pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atau kontrol atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin ya di poin G2 ini. Masuk ke poin G3, partisipasi. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian.
Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut di poin G3 ini. Bagaimana dengan G4? Delegasi, pemimpin mendistribusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Sekarang bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Ya, itu adalah karakteristik dari poin G4. Masuk ke kematangan para pengikut. Kematangan atau maturity dalam kepemimpinan situasional dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan orang-orang untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan atau pengalaman. Adapun kemampuan merupakan unsur lain dari kematangan yang bertalian dengan keyakinan dan motivasi seseorang. Dengan demikian, kepemimpinan situasional berfokus pada kesesuaian atau efektivitas gaya kepemimpinan sejalan dengan tingkat kematangan atau perkembangan yang relevan dari para pengikut. Oke, ini klaster tingkat kematangan ya rekan-rekan sekalian, ada M1, M2, M3, dan M4. Untuk yang M1 adalah tidak mampu dan tidak mau atau tidak yakin. Yang M2 adalah tidak mampu tetapi mau. M3 mampu tetapi tidak mau atau kurang yakin. Dan yang keempat adalah mampu dan mau. Itu adalah klasterisasi dari tingkat kematangan. Oke. Instruksi diberikan untuk pengikut yang rendah kematangannya. Orang yang tidak mampu dan tidak mau, M1, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan. Jadi saya ulangi, instruksi diberikan untuk pengikut yang rendah kematangannya, dan poin ini difokuskan untuk orang-orang yang ada di golongan M1. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, yang konsultasi adalah untuk tingkat kematangan rendah ke sedang. Orang yang tidak mampu tetapi berkeinginan, M2, untuk memikul tanggung jawab, memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan. Partisipasi adalah bagi tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan, ya, dari golongan M3, untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Ketidakkeinginan mereka itu seringkali disebabkan karena kurangnya keyakinan. Sedangkan delegasi adalah bagi tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang dengan kematangan seperti ini adalah mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Jadi, sekali lagi, ini ada tingkat kematangan, ada klasterisasi tingkat kematangan, ada M1, M2, M3, dan M4. Contohnya adalah M4 adalah mampu dan mau. Untuk yang orang-orang yang ada di golongan M1, instruksi diberikan. Saya ulangi, instruksi diberikan untuk pengikut yang rendah kematangannya. Jadi untuk yang orang-orang yang ada di golongan M1, konsultasi untuk orang-orang yang ada di golongan M2, partisipasi untuk orang-orang yang ada di golongan M3, dan delegasi untuk orang-orang yang ada di golongan M4. Baik, demikian dari saya. Ya, jangan lupa memberikan komentar, minimal nama dan nomor induk mahasiswa di bagian komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman rekan-rekan sekalian bisa memberikan menuliskannya di bagian komentar tersebut. Atau teman-teman rekan-rekan sekalian kalau ada pertanyaannya silakan via media-media lain, bisa email, bisa WhatsApp. Oke, baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.